1980 ya, saya sudah berubah. Mula-mula saya mau jadi militer. Saya disukai sekali untuk jadi militer. Saya mati-matian saya tidak mau jadi militer. Saya mau jadi polisi. Kenapa? Biar bisa mengabdi sama orang banyak. Ya, kalau Bapak memang Bapak yang Chinese. Ya, Ibu yang Bali asli. Bali asli. Kalau lahir di berapa? Zaman Jepang tahun 40. Oh, Jepang. Lahir saya dilarikan ke Gianyar, Sukawati. ke Sukawati. Karena perang diasuh oleh nenek. Dibawa ke Griya. Ke Griya. Ya, kalau itu bertanya bertanya, "Nyena dana cening siapa namanya?" Dia yang mendue adan juga itu dia. Nah, gue jelek adan buat nyoman rarut. That is my original name. Nyoman rarut. Nggak senang sekali saya. Man, kalau pakai nyoman kan enak. Gerut bener. Saya sekolah SD, sekolah rakyat, SL ya sekolah rakyat. Nah setelah liwat, saya bilang, kamu kenapa di sini? Liwat ke sekolah rakyat dan sekolah anunya. Kamu bukan orang Cina. Dikeluarkan lagi saya, Pak. Saya berpikir, aku ini orang apa? Nah ini orang apa? Bersekolah di Widyapura. Terus saya dari harapan, kakak saya bilang, kalau kamu sekolah begini caranya, lain kali kamu tidak pernah jadi orang. Jadi kamu harus ke Jawa. Kalau bisa, cari sekolah yang paling tinggi. Pak, saya nangis, Pak. Setelah saya tamat SD ya? Di dalam SMA. SMA-nya, Pak. Setelah tamat SMA, saya masuk ke kedokteran. Nggak tahu, karena saya ujian itu ujian, saya kan namanya orang Cina kan di Cina, tapi saya bisa ujian. Satu-satunya teman saya yang lulus SMA, nah, kedokteran. Ya, kuliah kedokteran. Kuliah kedokteran. Erlangga. Saking dotnya jadi dot doang. Ayah saya waktu saya SMA kelas 2 dia meninggal. Saya udah putus asa, diambil lagi sama kakak saya. Kamu udah usah khawatir, kamu sekolah saya nanggung. Dia kena kanker, kena perokok ya. Ya itulah saya hidup sendiri, Pak. Bisa jadi dokter. Akhirnya setelah jadi dokter apa? Langsung jadi dokter perang. AUALD, enggak, saya mau jadi polisi. Pokoknya saya jadi polisi. Dibuanglah saya di mana? Tim. Waktu itu ya ceritanya begitulah. Saya sudah ikut perang dan sebagainya. Tetap karena saya lihat saya keturunan Cina ya sudah terima aja. Yang lainnya sekolah spesialis saya ya tidak bisa karena saya orang keturunan. Tetapi once upon a time satu orang merupakan mayor jenderal datang. Kamu sini, kamu mau apa? Mau ini, apa mau ini? Apa itu, Pak? Jadi pokoknya kamu berpangkat. Enggak. Saya mau berhenti kalau begitu. Bilang aja kamu mau apa? Saya boleh jadi dokter. Sekolah spesialis. Spesialis? Boleh. Setelah tamat dari dokter, ya kan praktek. Iya.
Dan praktek saya luar biasa bagus ya. Nah, awalnya gini. Iya. Jadi sebelum pensiun itu, Iya. waktu mau menjelang pensiun, kalau saya pensiun, saya kerjaannya apa ya? Jadi saya harus punya jadi jenderal di kehidupan saya sendiri, katanya gitu. Jadi bukan jenderal di ini. Memang kan ditawarin jenderal, cuman tidak mau karena ibu Semua bintang dikasih kok enggak. ya, karena ibu masih hidup waktu itu, ibu mertua. Ibu mertua. Gak ada yang ngurusin, bapak nggak mau jadi jenderal. Saya kebetulan waktu itu jadi perawatnya, bapak. Saya kerja di situ. Jadi awal-awal klinik buka itu ya kita yang pontang-panting. Saya di situ benar-benar membangun dari nol sampai sekarang di Sesetan. Oh iya. Dan sudah bekerja sama dengan BPJS dengan 28.000 peserta yang terdaftar di klinik kita kerjasama. Begitu jadi dokter, kenalan sama orang, ada seorang perempuan Cina, karena ibunya sudah menikah, dia sendiri. Dia alone, dia sama kakeknya, akhirnya saya menikah sama dia. Setelah itu, ya meninggal istrinya. Begitu, what next? Begitu, ya sudahlah, ada kebetulan ada orang pintar sekali, orang Cina juga, sudah punya anak. Terus dia rupanya sudah bercerai, dia sendiri. Dan saya lupa ya dengan dia sudah. Yang kedua. Tapi ini maaf ya, dengan orang perempuan yang double personality. Sekarang saya bilang ini bagus sekali. Tapi lihat ini, lupa saya dengan ini. Ya. Jadi orang dengan double personality, jiwanya pecah. Ya, itu dia. Bahaya. Nah ini dia. Itu dia nengok Betul. ke sana udah beda lagi Bahaya. personality. Ini cerita nih, kemudian tidak bisa saya akan hancur Iya. cerai saya. Setelah saya bercerai, umur saya sudah hampir 50. 50 waktu itu. 50 ya. Saya tanya ke Waktu 55 ya, ya. profesornya saya senang sekali, sayang sekali dengan saya. Dari sini, kamu jadi anak buah saya, kemudian berpangkat mayor jenderal apa bisa? Saya bilang, Prof, jangan Prof, saya mau pulang ke Bali, saya masih orang miskin. Akhirnya kamu pikir suatu saat kamu mau jadi seperti saya kembali di sini. Saya tanya terus, Prof, kalau saya umur segini, sebaiknya menikah dengan siapa? Oh ya dengan siapa saja, kamu tujuanmu apa menikah? Saya mau umur saya gini, saya masih bisa, kayaknya tidak mau jadi orang yang nakal dan sebagainya. Saya ingin menikah lagi. Umurmu segini, kalau menikah maksimum orang yang kamu nikahi umur 25 sampai Ya, tidak boleh lebih dari 30. tidak boleh lebih dari 30. Terus saya pikir, oh di rumah sudah ada satu gitu. Jadi itu saya bilang, saya umur 80, dia anak-anak sudah umur berapa ya? Saya. Ya, saya. ada adik sudah. Begitu anak kita Sekarang yang satu 2000 lahir. Berarti 21. Yang di Singapura 21, si Doni. ya, Yang kecilan kan kedokteran di ya. Surabaya 19. Bapak ini nikah pertama usia 40. Iya. Jadi seusia Ya. 40 baru nikah yang Baru pertama. nikah. Kemudian 8 tahun ya pernikahan, 10 tahun pernikahan Ya, menikah. meninggal. Kemudian menikah lagi, Kerja 6 bulan sesuai. ya divorce, 10 tahun menduda. 10 tahun menduda. Jadi menikah dengan saya di usia 59. Iya. Tahun 96 berdiri klinik itu. Klinik terus? Ya. Udah. Swalayan ada 2 cabangnya di Tabanan 1, di Sesetan 1.
paling dekat dengan ayah. Pada hari itu dia mungkin tidak ada perasaannya, dia panggil saya. Sekarang saya di mana? Gimana? Di Malang. Bercerita sama dia, hahaha, ini. Loh, mau dia Sakit. tidak apa-apa kok. Yang penting Saya saya sakit berarti ya? Ya. Tidak sakit kita. saya mau besoknya saya pulang. Di dalam perjalanan laporkan ayahmu meninggal. Saya kembali lagi. Jadi mau ke sana kembali lagi karena ayah saya meninggal. Tapi kalau yang itu yang ceritanya yang menolong saya adalah Nyamo Bali. Saya disayang sekali. Tapi saya bisa tamat dengan baik tanpa apa-apa. Ini, saya sudah begitu tamat sekolah perawat, saya ada kerja 2 di rumah sakit Puri Raharja dan sorenya saya melayani bapak. Saya suka sama bapak karena kepribadiannya. Karakter ya, Pak? Iya, orangnya memang idealis sekali. Kalau semua orang bilang kalau namanya Dokter Handris itu pasti marah-marah, identiknya marah-marah. Tapi marah-marahnya marah-marah baik. Positif. Ya, marah-marah membangun. Memang to the point. Apa saja diceritakan memang benar begitu. Jadi terus sayang sekali dengan keluarga. Itu yang saya lihat. Sayang sekali sama mamah mertua. Itu yang saya lihat. Dalam hati sih kalau saya punya suami kayak gini, berarti pasti akan sayang kepada saya. Karena Iya. kalau bapak sudah sayang sama laki-laki, sayang sama ibunya, dia pasti akan sayang sama istrinya. Kalau saya sebenarnya dari pengalaman sekian tahun mendampingi bapak, tidak mudah menyerah. 1 tujuan harus ada. Nomor 2 tidak mudah menyerahnya itu. Ya, karena seorang pebisnis itu harus punya mental baja. Kalau kita belum apa-apa sudah menyerah, ya tutup terus bisnisnya. Jadi itu, jangan pernah menyerah. Sekali gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi sampai kita betul-betul bisa berdiri di atas kaki sendiri.